Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita bertemu lagi ya di kuliah FTS non solid atau FTS semi solid. Nah, untuk materi hari ini saya lanjutkan setelah kemarin pertemuan ketiga kita selesai untuk materi suspensi. Materi hari ini kita lanjutkan adalah emulsi. Nah, nanti Anda akan tahu bisa membedakan apa sih perbedaan antara emulsi dan suspensi gitu kan. Nah, langsung saja ya kita masuk materinya. Emulsi. Bismillahirrahmanirrahim, kita mulai. Oke. Ini adalah gambar emulsi kalau dilihat dengan mikroskop ya. Jadi, emulsi kalau kemarin suspensi itu ada fase pendispers dan volume dispersi gitu ya, atau ada yang namanya pelarut, zat yang dilarutkan dan juga pelarutnya ya. Dimana kalau suspensi itu medium yang dilarutkan atau pelarutnya itu dia bentuknya padat, sedangkan sedangkan pelarutnya itu adalah cair. Bedanya dengan emulsi, kalau emulsi itu adalah baik yang terlarut ataupun yang pelarutnya itu sama-sama cair ya. Tapi bedanya adalah bisa tipe emulsinya air dalam minyak ataupun minyak dalam air. Kalau pelarutnya minyak berarti yang terlarut air. Begitu juga sebaliknya, kalau yang terlarut air, pelarutnya berarti minyak gitu ya. Itu tergantung dari tipe emulsinya. Nah, kalau dilihat di bawah mikroskop ini seperti ini. Jadi akan terlihat yang kuning ini adalah airnya gitu kan ya. Kemudian yang merah hitam ini adalah minyaknya. Nah, tergantung tipe tipe emulsinya apa. Nah, kita masuk ke pengertian atau definisi dari emulsi ya. Emulsi ini adalah sediaan farmasi yang dimana dia mengandung bahan obat. Nah, sama seperti suspensi ya, dia juga mengandung bahan obat itu ya. Pada semua sediaan itu lazimnya mengandung bahan obat, karena bahan obat ini yang nanti fungsinya untuk memberikan efek terapi yang diinginkan untuk sampai ke cairan plasma, sehingga dia menimbulkan efek gitu ya, melalui mekanisme absorpsi, distribusi, metabolisme, ekskresi yang mungkin sudah Anda pelajari. Nah, di sini sediaan farmasi itu mengandung bahan obat cair atau larutan obat. Nah, emulsi itu sediaannya cair, betul ya. Kemudian dia terdispersi dalam cairan pembawa. Jadi yang pendispersinya baik yang terdispersi dan pendispersinya itu adalah sama-sama bentuknya cair. Itu adalah definisi dari emulsi, di mana dia distabilkan dengan zat pengemulsi atau surfaktan yang cocok ya. Nah, ini diambil dari Farmakope Indonesia, di mana di sini di emulsi itu fase terdispers ya. Diingat sekali lagi apa bedanya terdispers dan pendispers. Itu diubah menjadi tetesan-tetesan kecil yang ukurannya sangat kecil ya, 0,1 sampai 100 mm. Nah, komponen dasar dari emulsi itu adalah fase dispers. Di sini dituliskan ulang, atau fase discontinue. Nah, di mana zat cair yang terbagi-bagi menjadi butiran kecil ke dalam zat cair yang lain. Karena memang baik pendispersi dan terdispersi itu sama-sama zat cair ya, baik itu minyak ataupun air gitu kan. Nah, maka sering disebut fase internal atau fase dalam. Jadi fase dispers itu disebut juga fase discontinue, disebut juga fase dalam atau internal. Nah, bedanya dengan fase continue, nah, zat cair dalam emulsi ini berfungsi sebagai bahan pendukung dari emulsinya tersebut, atau disebut sebagai eksternal. Jadi zat cairnya fungsinya sebagai bahan pendukung. Zat cairnya itu bukan merupakan zat aktifnya ya. Kalau
tipenya minyak dalam air, berarti pelarutnya adalah air ya. Berarti zat aktifnya atau obatnya itu ada dalam minyak. Nah, berarti minyaknya itu adalah fase discontinue, airnya itu adalah fase continue. Kemudian selanjutnya adalah emulgator. Bagian dari emulsi yang berfungsi untuk menstabilkan emulsi itu adalah emulgator ya. Bagian dari emulsi yang berfungsi untuk menstabilkan emulsi itu dinamakan emulgator. Oke, kita masuk ke tipe emulsi ya. Nah, tipe emulsi itu ada oil dalam water ya. Dia terdiri dari butiran minyak yang tersebar dalam air ya. Jadi minyaknya itu volumenya lebih kecil daripada volume airnya. Air ya itu sebagai fase eksternal atau fase luar, karena dia apa? Dia jumlahnya lebih banyak dan isinya bukan obat. Obatnya ada di minyak ya, ada di oilnya ini sebagai fase dalam ya. Kebalikannya untuk emulsi tipe water dalam oil gitu ya. Nah, minyaknya, ini minyaknya adalah pelarutnya, waternya itu adalah fase dalam, minyaknya adalah fase luar. Nah, ini adalah skema emulsi water dalam oil. Jadi ini adalah airnya, oilnya ini adalah pelarutnya. Nah, airnya sedikit kan, nah zat aktifnya ada di sini. Obatnya itu ada di dalam water. Water itu sebagai fase internal, airnya sebagai fase airnya sebagai fase internal, oilnya itu sebagai fase eksternal ya. Nah, ini sama, hampir sama. Oke. Macam-macam emulsi. Nah, macam-macam emulsi dapat kita golongkan menjadi emulsi alam atau istilahnya emulsifera. Ini kalau dia dikatakan dari alam ya, dia dibuat dari biji-bijian ya, yang biasanya mengandung lemak dan juga protein dengan air. Misal kalau contoh emulsi alam itu ya emulsi dari biji amigdala dulcis, amigdala amara, kemudian biji semen, ini adalah kuaci itu ya, cucurbite semen ya. Kemudian emulsi spirua atau buatan puria gitu ya, itu karena penambahan emulgator dari luar. Contoh gom Arab itu adalah emulsi buatan. Nah, sediaan-sediaan yang biasanya memanfaatkan emulsi ini atau bentuk sediaan yang dibuat dengan cara emulsi itu ya, itu contohnya adalah lotion ya. Lotion ya, itu ada minyak atsirinya biasanya. Oh, lotion ekstrak apa gitu kan. Kemudian liniment, tahu nggih liniment, krim, ointment, dan vitamin drop. Minyak ikan itu ya, Scott emulsion itu juga masuk ke emulsi. Nah, apa sih tujuan pemakaian emulsi? Jadi memang dia larutan ya, dia membuat sediaan obat yang larut dalam air ataupun sediaan obat itu larut dalam minyak itu bersatu jadi satu campuran ya. Makanya ditambahkan emulgator untuk meningkatkan kelarutan pencampuran antara minyak dan air ini gitu kan. Oke, emulsi berdasarkan penggunaannya kan kita bagi emulsi untuk pemakaian dalam atau peroral ya, itu biasanya minyak dalam air ya, karena air sebagai pelarutnya. Kalau untuk pemakaian luar itu adalah bisa minyak dalam air atau air dalam minyak. Tapi kalau untuk oral itu air sebagai pelarut. Bayangkan kalian minum suatu sediaan emulsi di mana kandungan minyaknya itu lebih banyak, minyaknya sebagai pelarut. Nah, rasanya tidak nyaman gitu kan. Nah, ini saya ambil dari Lahman ya, keuntungan sediaan emulsi. Jadi memperbaiki rasa ya, karena rasanya lebih enak gitu kan. Kemudian beberapa obat menjadi lebih mudah diabsorpsi bila obat-obat tersebut diberikan secara oral. Jadi absorpsinya lebih bagus ya, karena memang larutan. Sama dengan suspensi, absorpsinya juga lebih bagus, sirup juga gitu kan.
kemudian derajat elegansi tertentu. Jadi secara estetikanya itu menyenangkan gitu kan, dan mudah dicuci bila diinginkan. Kemudian kalau kita sebagai formulator atau orang yang membuat formula, itu kita bisa mengontrol penampilannya yang mau yang gimana sih, apakah air sebagai pelarut atau minyaknya sebagai pelarut. Viskositasnya juga kita bisa kontrol ya, kemudian kekasarannya juga bisa kita kontrol, emulsi kosmetik maupun emulsi penggunaan luar gitu kan. Nah, ada beberapa peningkatan ya penggunaan emulsi ini, ternyata bisa juga digunakan untuk pemberian makanan berlemak pada secara intravena. Jadi diinjekkan ke tubuh ya. Nah, itu bisa lebih enak dibuat dalam bentuk emulsi. Masih ada keuntungan yang lain, yaitu aksi emulsi ini bisa diperpanjang dan juga efek emolian itu lebih besar kalau kita bandingkan dengan sediaan lain. Nah, emulsi itu juga memiliki keuntungan biaya yang penting daripada preparat fase tunggal, karena sebagian besar lemak dan pelarut-pelarut untuk lemak untuk pemakaian ke dalam tubuh. Jadi memang kalau kita lihat secara biayanya memang lebih mahal gitu ya. Nah, makanya diencerkan ya supaya lebih ekonomis dan penampilannya baik. Oke, kita ke teori terjadinya emulsi. Nah, teori terjadinya emulsi akan kita bagi menjadi 4 teori, yaitu teori tegangan permukaan atau surface tension. Yang kedua, teori oriented weight atau berdasarkan beratnya. Kemudian teori interfacial film atau plastik film ya. Kemudian ada juga di situ electrical double layer atau lapisan listrik yang rangkap. Nah, ini beberapa teori-teori dari apa namanya, dari emulsi gitu kan. Oke, untuk pertemuan emulsi sampai di sini dulu ya. Saya akan terangkan definisi atau keterangan dari teori-teorinya. Ini kita lanjutkan minggu depan ya. Mungkin kita akan bertemu lewat Gmeet untuk membahas lebih lanjut untuk teori emulsi ini. Nah, sekarang di pertemuan ketiga tentang emulsi, saya ingin Anda mencari formulasi dari suatu emulsi di jurnal penelitian. Boleh bahan zat aktifnya itu dari bahan alam, boleh zat aktifnya itu dari bahan kimia ya. Nah, setelah Anda ketemukan jurnalnya, silahkan dilihat formulanya, kemudian Anda tulis tangan formula yang ada di jurnal tersebut, atau boleh diketik bebas ya. Kemudian nanti kalau sudah, silahkan dicari fungsi dari masing-masing komposisi dari formula yang Anda temukan pada jurnal tersebut. Diusahakan tidak sama dengan temannya, ya. Nah, setelah itu minggu depan dikumpulkannya kapan, Bu? Kalau untuk emulsi ini dikumpulkannya minggu depan. Nah, karena kita hari ini ada 2 perkuliahan ya, suspensi dan juga emulsi. Jadi emulsi dikumpulkan minggu depan saja, sekaligus kita bertemu di Gmeet. Nanti akan saya bagi atau saya share link terkait pengumpulan tugas dari emulsi ini. Oke, semoga tidak ada pertanyaan. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan di grup ya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat salam sehat ya. Semoga kita selalu semangat, sehat selalu, selalu bersyukur, selalu produktif, tetap bertahan ya. Jadi itu yang penting ya, semangat ya.
apapun yang terjadi itu kita harus tetap semangat. Oke, terima kasih dari saya. Apabila ada salah kata saya mohon maaf, dan semoga pertemuan kita hari ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.